hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin mendengarkan kebenaran tentang time management melalui sharing dari Bapak Pendeta Timotius. Tuhan berkati supaya waktu ini memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, yang melihat materi ini. Supaya Tuhan berkati perekonomian, pelayanan, keluarga, dan seluruh aspek kehidupan kami. Biar Tuhan dapat dipermuliakan dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami, urapi Pendeta Timotius, sehingga boleh jadi berkat buat kami semua. Kami mohon Tuhan lindungilah kami dari kuasa-kuasa jahat. Biarlah Tuhan lepaskan kemenangan, rahmat, dan kuasa Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan memohon pengurapan-Mu. Amin. Pak Tim adalah seseorang hamba Tuhan yang melayani di salah satu gereja GBI di Malang. Eh, Beliau lulusan dari STII Yogyakarta eh, untuk menempuh STH-nya, dan beliau punya kerinduan hati untuk penginjilan dan pemuritan. Itu yang menjadi kerinduannya, dan bersama dengan kabel ini juga akan memperkuat dalam hal leadership skill-nya. Ada 50 materi yang ada di dalam eh, ya dalam sebuah program leadership skill yang Pak Tim ikut dari programnya Pak Yakub Esra. Nah, ini adalah salah satu materinya tentang time management skill, ya, yang sudah lewat adalah tentang priority, networking skill. Jadi rekan-rekan yang ingin mengikutinya bisa melihat di YouTube Kabel, ya, bisa mempelajarinya. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan pada Pendeta Timotius untuk membagikan materinya. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dalam forum Zoom. Ya, di room Zoom ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Sang Pemilik waktu, memberikan kesempatan dan momen kepada kita untuk belajar tentang waktu itu sendiri. Senang sekali, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu diberikan waktu yang sama, ya gitu ya. Tidak ada seorang pun yang didiskriminasi oleh Tuhan. Semuanya mempunyai waktu 24 jam. Ya. Tetapi waktu itu menjadi berharga atau tidak, menjadi bernilai atau tidak, sangat tergantung dari bagaimana kita mempergunakan waktu. Nah, mungkin perlu saya informasikan sebelum saya menyampaikan materi bahwa 50 leadership skill ini untuk angkatan pertama saya mengikuti mata kuliahnya itu selama 1,5 tahun, ya. Dan saya bersyukur karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ketika saya di Bogor, Jawa Barat itu sungguh kesempatan yang sangat berharga, dan saya merefleksi bahwa waktu sungguh berharga apabila kita mempergunakannya dengan benar. Lalu kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti satu pembelajaran dari John Maxwell Leadership yang namanya Equip, ya, dulu namanya itu. Saya bahkan mengikuti selama 2,5 tahun. Ya. Namun bedanya, kalau yang 1,5 tahun tadi, saya mengikutinya seminggu sekali. Tetapi yang 2,5 tahun itu, saya mengikutinya kalau tidak salah itu sebulan 2 kali. Ya, jadi sebenarnya tentang leadership ini, saya boleh bersyukur karena Tuhan Yesus mempertemukan dengan orang-orang yang merupakan expert di bidangnya, ya, seperti Pak Yakub Esra. Itu sebenarnya expertnya adalah character building. Makanya organisasinya disebut HLC, yaitu Holistic Learning Center, dan nama lembaganya Power Character. Sementara John Maxwell Leadership itu memang seorang ahli di bidang kepemimpinan.
dan sudah diakui oleh dunia bahwa beliau ini menulis banyak sekali buku, sangat produktif, dan tema-temanya itu hampir semuanya tentang kepemimpinan. Dan ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu memang dipanggil untuk menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Itu sementara pendahuluan dari saya mengenai latar belakang pendidikan berkaitan dengan certified yang saya peroleh, yaitu 50 Leadership Skills maupun Equip yang diselenggarakan oleh John Maxwell Leadership. Puji Tuhan pada malam hari ini saya boleh menyampaikan materi yang keempat kalau nggak salah ya. Dan ini materinya sangat sederhana, hanya 16 slide PowerPoint ya. Tetapi saya akan berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan yang seharusnya begitu ya. Sesuai dengan understanding, konsep maupun kerangka kerja atau net framework ya, frameworknya gitu. Baik, kita kan langsung saja di bagian pertama itu dengan judul time management skill, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu. Sekali lagi bahwa setiap orang diberikan waktu yang sama 24 jam. Namun tidak semua orang bisa mempergunakan waktu secara maksimal. Orang-orang yang sukses dan produktif di bidangnya adalah orang-orang yang memang mempergunakan waktu itu sebaik mungkin dan sangat menghargainya. Namun orang-orang yang memboroskan waktu atau boleh dikatakan wasting time, menyia-nyiakan waktu, biasanya kurang sukses atau kurang mencapai hasil yang maksimal di dalam kehidupannya, gitu ya. Bidang apapun yang ditangani, kalau orang yang nggak menghargai waktu, biasanya mereka akan menjadi orang yang kurang berhasil, begitu. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita langsung saja ayat yang saya jadikan rujukan ya, dan melalui ayat inilah maka muncul pemikiran time management skill ya. Saya mengajak untuk membaca, bisa dilihat di layar ya, di situ dari surat Efesus 5 ayat 16 sampai 18 yang bunyinya demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kalau kita perhatikan 3 ayat ini, maka masing-masing ayat ini mempunyai kata kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah hidup, yang ayat berikutnya yaitu ayat 17, pergunakanlah waktu yang ada, dan berikutnya kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi hidup, mempergunakan waktu, tapi mempergunakan waktu bukan dengan sembarangan, melainkan sesuai dengan alur pemikiran dan rancangan Tuhan. Ya, jadi kita mengerti kehendak Tuhan. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya, alangkah menggembirakannya dan sukacitanya apabila kita mencapai apa yang diimpikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tentunya bukan impian kita ya, harus impian Tuhan. Sebab ketika orang menjadi percaya kepada Kristus, maka kita ini disebut milik Kristus. Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Artinya yang penuh kuasa atau mempunyai kuasa penuh untuk mengatur hidup kita ini adalah sang pemilik itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kita sungguh bersyukur karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan menurut Roma 8 ayat 5. Baik, kita akan lanjutkan slide berikutnya untuk memberikan pengertian yang lebih relevan ya. Di surat Efesus 5 ayat 16 ini kita bisa menyebutnya atau bisa mendeskripsikan kemampuan mengelola waktu menurut ayat ini mengandung makna bahwa orang percaya diingatkan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana dan efisien. Sekali lagi, bijaksana dan efisien. Bijaksana itu artinya bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin, dan orang yang bijaksana berarti orang yang mengerti prioritas, kemudian efisien itu berhasil guna, begitu ya, atau tepat guna, begitu ya. Pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berharga, terutama dalam konteks
hidup dalam kehendak Allah. Karena situasi dan kondisi dunia yang penuh tantangan dan godaan ini, kita harus mengerti bagaimana dan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, saya kira itu understanding atau pengertian dari kemampuan mengelola waktu. Mungkin masih abstrak di bagian ini, tapi bagian berikutnya kita akan lebih jelas lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwa hidup itu ternyata mempunyai makna yang berbeda ya, antara existing dan living. Semua orang pasti ingin mempertahankan hidup atau bertahan hidup di bentangan waktu. Waktu lahir sampai mati, itu bentangan waktu namanya. Start, kemudian finish. Nah, di bentangan waktu ini, orang pasti ingin bertahan hidup. Semua orang pasti begitu. Ya, kecuali orang yang nggak beres saja ya, yang mentalnya sudah rusak, mungkin akhirnya ingin bunuh diri, itu beda ya. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata ada dua pengertian ya. Ada orang yang sekedar eksis, ingin sekedar ada dan sekedar bernafas. Ini namanya existing. Juga dijalani asal-asalan hidupnya itu. Lalu egois, cuek, tidak peduli sekitar, tertutup, eksklusif, memilih zona nyaman dan aman untuk berlindung dan bertahan. Ya, dan bisa juga diisi dengan mengumbar nafsu. Nah, ini adalah jenis orang-orang hidupnya existing saja, atau hanya sekedar ada dan mempertahankan hidup. Namun demikian, bagi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup itu mempunyai tujuan. Ya. Hidup itu punya visi, punya tujuan, dan tidak dijalani dengan asal-asalan, tapi benar-benar belajar dan berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Hadirnya dimanapun, walaupun dia mungkin bisa pindah-pindah tempat ya, selalu memberi dampak, membawa kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kebenaran bagi sekitar ya. Jadi kasih, sukacita, kebenaran bagi sekitarnya. Nah, dan bahkan berani membayar harga sebagai resiko hidup benar yang dijalaninya. Nah, itulah tandanya orang yang beriman kepada Tuhan itu hidupnya tidak sekedar existing, tetapi living. Ya, hidup yang mempunyai tujuan. Nah, kita ini harus memastikan diri bahwa hidup kita ini mempunyai tujuan. Kalau orang beriman kepada Kristus, orang Kristen khususnya, itu tujuannya adalah menjadi seperti Kristus. Lalu misinya apa? Ya, misinya itu ya menjalankan misi itu sendiri, yaitu melaksanakan amanat agung misalnya, ya mengajarkan kepada sebanyak mungkin orang, memberitakan kepada sebanyak mungkin orang Injil Kerajaan Allah. Nah, itu adalah tugas-tugas yang harus dituntaskan. Ya, itu contoh yang paling sederhana. Namun di dalam menjalaninya tentu kita tahu ada banyak bidang-bidang yang bisa kita tangani berkaitan dengan misi kita. Begitu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa semua orang pasti ingin mempertahankan hidup, namun ada dua perbedaan ya antara existing dan living. Orang percaya itu harus living gitu ya. Ini bentangan waktu yang digambarkan. Saya menggambarkannya seperti ini ya di slide ini. Nah, kalau orang mau berhasil itu harus menemukan talentanya, lalu juga menggarap karakternya itu agar semakin hari semakin dewasa. Dan kalau orang percaya kepada Kristus berarti menjadi seperti Kristus. Lalu mempunyai tujuan. Nah, kalau seseorang sudah punya talenta, ya, ketemu talentanya apa? Bakat alamnya apa? Atau karunia rohaninya apa gitu misalnya kalau di dalam sebuah komunitas Kristen ya. Kemudian karakternya makin dewasa, lalu mempunyai tujuan hidup yang jelas, maka mustahil orang itu tidak berhasil di bidang yang ditangani. Ya, apapun bidang yang ditangani, ya, di sektor apapun, di profesi apapun, pasti akan berhasil dan lebih lagi produktif. Berhasil dan produktif. Dan selalu berdampak bagi kebaikan sekitarnya. Gitu ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarganya,
untuk komunitasnya, dan juga masyarakat luas di mana dia berada. Demikian Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya Pak, bisa dilihat di situ. Nah, sekarang konsepnya. Konsep dari time management skill atau kemampuan mengelola waktu adalah waktu istirahat itu penting rupanya ya. Nanti kita akan lihat satu demi satu. Namun ini konsepnya, jadi hanya melihat gambarannya saja ya. Bahwa untuk mempunyai konsep manajemen skill atau kemampuan mengelola waktu, dia harus mengerti apa itu yang disebut perencanaan dan penjadwalan. Ya, ini ada salah ketik nih, penjadwalan. Lalu ada pengelolaan gangguan. Gangguan harus dikelola, begitu ya. Diantisipasi dan dikelola. Lalu evaluasi dan penyesuaian. Kemudian prioritas tugas, lalu delegasi atau pendelegasian, lalu menghindari prokrastinasi. Ini adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu, harus menghindari ini ya. Nah, inilah yang disebut bijak dan efisien. Bijak artinya memilah kegiatan mana yang harus dia lakukan, bukan yang ingin dilakukan, tapi yang harus dilakukan ya. Banyak orang itu hanya melakukan apa yang ingin dilakukan, tapi yang benar adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Itu bagi orang-orang yang menghargai waktu ya. Kemudian menjadi efisien. Efisien itu bisa disebut tepat guna. Akhirnya maksimal. Jadi walaupun Yesus itu hidup di dunia tidak lama dan masa pelayanannya hanya 3,5 tahun, tetapi betul-betul Yesus sangat pandai, sangat pintar, sangat lihai mempergunakan waktu yang ada. Momennya selalu tepat. Kalau kita berbicara waktu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam bahasa asli Yunani itu waktu ternyata ada dua. Yang pertama adalah kairos, itu artinya momentum, ya. Dan berikutnya adalah kronologis atau kronologi. Ya. Kalau kronologi itu urutan-urutan peristiwa di mana kita menjalani hidup ini hari demi hari, ya, waktu demi waktu, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kita saatnya dipanggil Tuhan. Itu namanya kronologi. Tetapi momentum, setiap orang pasti punya momentum, dan momentum itu sebetulnya adalah yang berasal dari Tuhan. Setiap orang yang diberikan momentum oleh Tuhan, orang itu pasti akan mencapai satu terobosan dalam selama hidupnya itu minimal satu kali mengalami terobosan, gitu ya. Itu momentum namanya. Dan momentum itu tidak banyak datang ya, tidak selalu ada. Hanya seperti bola yang menggelinding di depan kita, sangat licin dan mempunyai beberapa helai rambut. Nah, siapapun yang bisa meraih rambut itu, itulah orang yang bisa menangkap sebuah momentum itu. Begitu Ibu Bapak dan Saudara. Nah, kita akan lihat satu-satu mempergunakan waktu dengan bijak dan efisien, melibatkan beberapa konsep utama. Pertama adalah perencanaan dan penjadwalan. Next. Nomor 2, bisa diklik Pak Daniel, bisa di ya, prioritas tugas, pengelolaan gangguan, delegasi, waktu istirahat, evaluasi dan penyesuaian. Terus ada yang ke-7 loh salah ya. Atau cuma 6? Oke, diklik lagi. Nah, oke. Menghindari prokrastinasi. Baik, satu persatu kita akan lihat ini, Ibu Bapak dan Saudara. Number 1, perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan melibatkan pengaturan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, untuk mencapai tujuan tersebut maksudnya. Ini namanya perencanaan. Di dalam kelas Equip John Maxwell ada istilah begini. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. Dan bahkan ada kalimat yang sangat penting bahwa seorang prajurit itu memenangkan peperangannya itu 70% di dalam tenda. Yang 30% itu untuk meraih pencapaiannya. Tetapi memenangkannya itu 70% dalam tendanya itu menghitung, mengkalkulasi. Dan itu yang disebut planning atau perencanaan. Lalu penjadwalan itu berarti proses pengalokasian waktu untuk setiap tugas atau aktivitas yang telah direncanakan.
Jadi kalau rencananya nggak ada, nggak mungkin bisa mengalokasikan waktu. Kalau rencananya sudah konkret, jelas, maka orang tersebut bisa mengelola atau mengalokasikan waktu tepat untuk setiap tugas atau aktivitas yang telah direncanakan. Ini yang disebut perencanaan dan penjadwalan. Next, Pak. Silakan. Bagian yang kedua, prioritas tugas. Nah, ini kalau lihat gambar itu, kita bahkan bisa setuju ya dengan orang Jepang yang mengatakan time is money. Bahwa waktu itu adalah uang. Ya, kalau orang mempunyai tujuan untuk meraih uang sebanyak-banyaknya, orang itu juga harus bisa menghargai waktu sebaik-baiknya supaya pencapaiannya bisa maksimal. Ya. Nah, di sini disebut saya menggunakan metode ABCDE karena sebenarnya ada banyak metode ya kalau kita belajar tentang metode prioritas tugas itu kita bisa menemukan ada metode Eisenhower metric, ada metode Penting, ada metode ABCDE, ada metode Pareto, ada metode to do list, kemudian ada teknik Pomodoro, ada metode Kanban, ada smart goals dan seterusnya. Namun saya hanya memilih satu saja, yaitu metode ABCDE. Prioritas tugas menggunakan metode ini. Yang pertama A, apa yang dimaksudkan A? Tugas yang harus dilakukan dan berdampak besar. Ini penting ini dipahami ya. Tugas yang harus dilakukan dan berdampak besar. Kalau seandainya tidak dilakukan, maka orang tersebut tidak pernah mempunyai dampak besar. Gitu ya. Contohnya, saya seorang pendeta. Maka tugas yang harus dilakukan oleh seorang pendeta adalah melaksanakan tugas pendeta, yaitu turut menuntaskan atau turut terlibat dalam penggenapan amanat agung. Itu sudah pasti ya. Kalau tugas besar ini tidak dilakukan, maka dampaknya tidak mungkin besar. Yaitu memberitakan Injil dan juga membina umat supaya menjadi dewasa dan seterusnya. Ya. Dan ada banyak lagi yang bisa dilakukan oleh seorang pendeta dalam rangka pelayanan di ladang Tuhan. Yang ladangnya adalah dunia ini begitu luas. Dan itulah sebabnya seorang pendeta harus melakukan apa yang harus dilakukan, bukan yang ingin dilakukan. Nah, biasanya kalau di dalam dunia pelayanan itu begini ya, kita bisa saja melakukan yang kita tidak senang. Tetapi yang kita lakukan itu sudah dipastikan atau kita harus memastikan bahwa Tuhan senang. Itu harusnya ya. Banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya kita tuh nggak senang gitu. Tapi kita harus melakukan itu. Nah, itu yang namanya tugas yang harus dilakukan dan berdampak besar, itu contoh saja ya. Yang kedua adalah B, yaitu tugas yang sebaiknya dilakukan tetapi tidak sepenting tugas A. Ya. Misalnya sebagai seorang pendeta, saya diundang untuk ikut sebuah persekutuan komunitas Kristen misalnya. Ya itu penting juga. Tetapi tidak sepenting A tadi itu, melaksanakan amanat agung, gitu ya. Kemudian C, tugas yang bagus jika dilakukan, tetapi tidak ada konsekuensi besar jika tidak dilakukan. Tugas yang harus dilakukan, yang bagus dilakukan, tetapi tidak ada konsekuensi atau tidak ada dampak apa-apa, atau tidak ada dampak besar jika tidak dilakukan. Nah, itu bisa kita pertimbangkan ulang apabila ada benturan waktu. Kita memilih harus melakukan ini dan melakukan itu. Mana yang prioritas? Nah, itu yang disebut bagian C. Kemudian D, itu tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Apabila tugas bisa didelegasikan orang lain, jangan dilakukan sendiri. Nah, ini menarik sekali ya di dalam kelas John Maxwell Leadership itu ada istilah gini. Ini guyonan sebenarnya intermezzo tapi menarik sekali. Tugas seorang pemimpin adalah membagi-bagi tugas. Sampai dia sendiri tidak kebagian tugas itu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil dia adalah pemimpin yang bisa membagi-bagi tugas. Sampai dia sendiri tidak kebagian tugas. Artinya ketika dia nggak kebagian tugas, dia akan mengembangkan dunia yang digeluti itu untuk menjadi lebih excellent lagi. Begitu maksudnya. Dan bisa
menjadi lebih kreatif dan inovatif apabila kita berhasil mendelegasikan tugas kepada orang lain, ya, mempercayakan kepada orang lain. Nah, dan ada prinsip bahwa ketika kita mengangkat orang, maka kita sendiri akan terang. Lalu bagian E, tugas yang bisa dihapus karena tidak penting. Untuk itu berarti kita harus bisa membuat skala prioritas yang berdasarkan metode A, B, C, D, dan E ini. Nah, ini demikian Bapak sekalian mengenai prioritas tugas. Yang ketiga, ini masih di dalam rangka konsep ya, pengelolaan gangguan. Ternyata gangguan itu harus dikelola. Kalau gangguan tidak dikelola, maka gangguan itu akan benar-benar mengganggu kita. Bahkan akan berubah menjadi kendala. Bahkan akan berubah menjadi halangan terbesar untuk kita bisa melangkah lebih lanjut. Itu kalau kita tidak mengelola gangguan. Nah, terus sebabnya di sini ada 8 setidaknya yang menjadi dasar pemikiran. Pertama adalah identifikasi sumber gangguan. Sumber gangguannya dari mana? Dari siapa? Apa bentuknya? Nah, itu harus diidentifikasi. Kemudian berikutnya adalah atur waktu kerja dan istirahat. Ini penting sekali. Atur waktu kerja dan istirahat. Apabila ada gangguan-gangguan pada waktu kita beristirahat atau waktu-waktu kita bekerja, maka kita harus berani mengatakan tidak. Saya kemarin ya bersama Pak Daniel dan teman saya Pak Adi Prastianto itu datang ke sebuah perusahaan. Perusahaan ini perusahaan mebel, namanya Giri Palma Mebel. Mau bertemu kepada owner dari perusahaan mebel besar ini. Ternyata ownernya itu istirahat karena capek gitu ya. Dan HP-nya juga tidak dihidupkan. Dia benar-benar istirahat dan tidak bisa diganggu. Sebab ada banyak sekali appointment atau janji untuk ketemu dengan klien gitu ya. Nah, ketika dia istirahat, dia tidak bisa diganggu. Dan saya menghargai sekali. Ini pemimpin yang menurut saya pemimpin yang bisa mengelola gangguan, ya, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, ditetapkan dan bahkan dijalankan dengan baik. Lalu buat lingkungan kerja yang kondusif. Ini penting juga. Ya. Penting sekali kalau kita seorang pembelajar atau seorang guru misalnya, dia harus punya ruang belajar yang memadai. Dilengkapi dengan meja belajar, meja kerja, dilengkapi dengan alat-alat tulis, dilengkapi dengan buku, dilengkapi dengan komputer dan sebagainya. Itu membuat lingkungan kerja yang kondusif. Seorang guru, dia seorang yang sangat gigih di dalam belajar. Orang yang berani mengajar, dia adalah seorang yang sangat ulet di dalam belajar. Ya. Dan bahkan pembelajar yang baik. Ya. Pembelajar yang baik pasti akan menjadi pengajar yang baik. Tapi kalau dia malas belajar, tidak mungkin menjadi pengajar yang itu sudah rumusnya. Itulah salah satu bentuk membuat lingkungan kerja yang kondusif. Lalu kemudian gunakan alat bantu. Ya, alat bantu seperti yang sudah saya sebut tadi ya. Membuat lingkungan yang kondusif itu berarti menggunakan alat bantu. Seperti kalau sekarang nggak mungkin orang pembelajar itu tidak menggunakan alat elektronik seperti komputer, gitu, gadget, ya, HP, dan sebagainya. Nggak mungkin. Gitu. Harus menggunakan itu semua untuk masa sekarang. Ya, karena harus buka Google, harus buka internet, harus buka, maksud saya, hal-hal yang bersifat dunia maya itu harus mulai dipahami oleh orang-orang yang belajar, gitu ya. Orang-orang yang membuat lingkungan kerjanya kondusif. Lalu berikutnya, latihlah konsentrasi. Sekarang ini nggak mudah, ya. Masih di situ, Pak, masih di slide itu. Melatih konsentrasi itu nggak mudah. Ya. Melatih konsentrasi itu kalau seorang rohaniwan mungkin tidak terlalu sulit karena dia harus belajar meditasi di tempat yang sunyi misalnya, itu nggak masalah. Tapi melatih konsentrasi di tempat yang ramai itu nggak mudah, ya.
ada banyak sekali lalu lalang, ada banyak sekali orang berbicara, ada banyak sekali noise, ada banyak sekali suara musik, suara apapun, suara orang ibadah yang menggunakan speaker keras. Bagaimana kita melatih konsentrasi itu penting juga. Kemudian komunikasi, batasan. Artinya membatasi komunikasi. Ya, ada saatnya kita diam, ada saatnya kita tidak menjawab, ada saatnya kita menjawab, dan seterusnya. Itu harus diperhitungkan betul. Kita nantinya juga belajar yang namanya bukan hanya time management skill, tetapi juga thinking skill, berpikir yang harus dipikir, bukan yang semua hal yang ada di dalam kehidupannya dipikir, enggak ya. Itu termasuk di dalamnya komunikasi batas. Lalu rencanakan aktivitas. Membuat rencana aktivitas itu biasanya akan sangat bagus kalau dilakukan pagi hari, di awal bulan, awal minggu, dan awal hari, yaitu pagi hari. Itu Ibu Bos. Ya, rencanakan aktivitas kita dengan sangat terinci dan terkoneksi satu dengan yang lain, sesuai dengan impian yang Tuhan taruh dalam kita. Itu saya pikir penting untuk pengelolaan gangguan. Yang keempat, next Pak, bisa dilihat delegasi. Nah, ini menarik sekali ya. Identifikasi tugas yang dapat didelegasikan. Lalu setelah kita tahu tugas apa yang memang bisa didelegasikan, kita sudah menetapkan, lalu pilih orang yang tepat. Jangan memilih sembarang orang. Jangan siapa saja asal mau, tidak. Orang yang tepat itu artinya orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya, gitu ya. Orang yang mempunyai kecerdasan, orang yang mempunyai kecakapan, begitu ya. Lalu jelaskan tugas dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kita mendelegasikan tugas kepada orang, sementara kita tidak bisa menjelaskan rincian tugasnya atau job desk-nya nggak jelas. Nanti orangnya bingung yang menerima delegasi dari kita, ya kan? Lalu tetapkan batas waktu, seminggu untuk mengerjakan tugas itu, sebulan atau berapa bulan, itu harus ditetapkan. Nah, kemudian prioritaskan tugas dan berikan sumber daya yang diperlukan. Kalau misalnya transportasi, ya berarti sumber daya yang diperlukan adalah kendaraan. Kalau misalnya peralatan elektronik, ya mungkin komputer, mungkin kamera, mungkin ya apa saja yang bisa diidentifikasi sebagai perlengkapan dari pendelegasian tugas tadi. Gitu ya. Untuk melaksanakan pendelegasian itu, kita harus memberikan sumber daya yang diperlukan. Lalu berikutnya, pantau, yang memantau, dan berikan umpan balik. Jadi memantau itu bisa menggunakan ya CCTV. Kalau sekarang ya bisa juga menggunakan telepon genggam atau handphone gitu ya. Bisa juga menggunakan alat-alat yang lain dalam rangka memantau. Tapi memantau ini bukan dalam rangka ingin mencari kesalahan orang-orang yang kita berikan delegasi, bukan. Tetapi di situ ada istilah berikan umpan balik. Jadi apabila kita sudah memantau ada sesuatu yang perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, itu umpan balik yang harus diberikan. Begitu ya. Lalu beri kepercayaan dan dukungan ya. Jadi jangan sampai kita sudah mendelegasikan seseorang, malah kita menjadi saingan di lapangan. Itu salah, itu pemimpin yang nggak ngerti ya. Mestinya pemimpin yang mengerti itu ketika memberikan tugas, ya udah percaya penuh kepada dia dan berikan dukungan. Kamu pasti bisa, berikan dorongan ya. Berikan encourage gitu, berikan motivasi yang kuat gitu ya. Lalu evaluasi hasil. Nanti ketika sudah menyelesaikan tugasnya itu, hasil yang dilaporkan itu bisa dievaluasi. Nah, evaluasinya bisa saja hasilnya maksimal, bisa cukup, bisa juga kurang ya. Itu tentunya sesuai dengan job desk yang kita berikan. Ukurannya harus itu ya yang menjadi barometer, menjadi parameternya gitu. Next, yang kelima, waktu istirahat. Nah, ini menarik sekali. Waktu istirahat itu ternyata penting ya. Dan bukan hanya penting, itu harus ya. Nah, pertama adalah istirahat itu menyebabkan
terjadi pemulihan fisik. Fisik yang lelah, yang sudah capek gitu ya. Ya itu bisa dipulihkan kembali. Pemulihan fisik itu berarti istirahat memungkinkan tubuh memperbaiki dan meregenerasi jaringan serta mengisi kembali energi yang hilang selama beraktivitas. Kemudian berikutnya adalah kesehatan mental. Nah, ternyata istirahat menyebabkan mental kita terjaga kesehatan. Nah, mental yang sehat itu waktu istirahat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Tidur yang cukup sangat penting untuk fungsi otak yang optimal, termasuk konsentrasi, memori, dan suasana hati. Ini kesehatan mental ya. Dan ini juga mencakup dari fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu bahwa kita sebagai seorang pekerja atau seorang yang melaksanakan tugas, istirahat membantu menjaga fungsi kognitif seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Kurang tidur dapat mengurangi kemampuan kognitif dan produktivitas. Ini penting. Kemudian berikutnya adalah sistem kekebalan tubuh. Rupanya sistem kekebalan tubuh itu juga bisa diperoleh melalui istirahat. Istirahat yang cukup ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, melawan infeksi dan penyakit. Nah, tidur itu rupanya penting sekali di bawah istirahat. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan hormon. Ini yang terakhir ya. Keseimbangan hormon, bahwa tidur membantu mengatur hormon dalam tubuh, termasuk hormon yang mengendalikan nafsu makan, ya toh, hormon pertumbuhan dan stres. Itu bisa dikendalikan, bisa memperoleh keseimbangan apabila kita mempunyai waktu tidur yang cukup. Itu bagian yang kelima. Yang keenam, saudaraku, kita berlanjut. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dan penyesuaian dalam mengelola waktu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekali lagi bahwa evaluasi dan penyesuaian dalam mengelola waktu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Next. Langkah-langkahnya bahwa evaluasi menggunakan waktu, prioritas tugas, atur jadwal secara efektif, gunakan teknologi mendukung, dan pelajari dari berbagai pengalaman ya. Pelajari pengalaman-pengalaman yang lalu, bahkan pengalaman yang negatif, yang buruk, itu bisa kita jadikan pelajaran supaya kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Dengan konsistensi atau konsisten dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Itu yang dimaksud evaluasi dan penyesuaian. Next, yang bagian terakhir dari konsep pengelolaan waktu. Menghindari prokrastinasi. Ini yang saya sebut di depan tadi. Mungkin ini istilah yang kurang banyak dikenal, tetapi ini istilah yang cukup penting ya. Menghindari prokrastinasi ini dalam pengelolaan waktu berarti mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas yang perlu dilakukan. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa dilakukan nanti? Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa besok? Dan seterusnya. Jadi kebiasaan menunda-nunda waktu itu adalah prokrastinasi. Ini tidak efektif ya, atau tidak baik di dalam diri orang yang menjadi pemimpin. Ya. Ini melibatkan disiplin diri untuk tidak menunda pekerjaan sampai akhir waktu. Tetapi sebaiknya menetapkan prioritas, membuat jadwal yang realistis, dan mengambil tindakan produktif secara konsisten. Begitu, Ibu Bapak sekalian. Ini saya kira tidak usah dijelaskan bagian seperti ini. Ya tentunya intinya supaya kita tidak menunda-nunda waktu. Kebiasaan itu harus dihindari. Next. Saya akan perlihatkan lebih dalam mengenai bagian yang berikut ini. John Maxwell
yang kepadanya saya belajar dari buku-bukunya maupun Alkitab yang dicetak, yaitu terjemahan tentang kepemimpinan, saya menemukan kalimat-kalimat penting ya di dalam buku-buku John Maxwell ini. Setidaknya untuk kemampuan mengelola waktu, saya menemukan ini. Kemampuan mengelola waktu sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan produktivitas. Maxwell menekankan pentingnya prioritas atau prioritasi yang tepat, fokus pada hal-hal yang memberi nilai tambah dan kemampuan untuk mengatur jadwal dengan efektif. Nah, kemudian berikutnya dia mengatakan bahwa manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk mengalokasikan waktu dengan bijaksana untuk tugas-tugas yang penting serta memberi kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Nah, dua pernyataan dari John Maxwell ini, kalau kita perhatikan ini kalimat yang sangat padat, Ibu Bapak dan sekalian. Jadi sekali lagi bahwa keberhasilan kita, produktivitas kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola waktu atau kemampuan kita mengelola waktu. Next Pak, mungkin sudah habis ya di bagian ini. Oke, slide yang terakhir Pak Daniel. Thank you. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel untuk mungkin bisa difasilitasi di ruang tanya jawab untuk yang lain. Mungkin saya perlu mohon maaf nih Saudara, di sini agak berisik karena ada suara musola yang sangat kencang. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Tuhan memberkati. Ya, saya berikan waktu untuk kita boleh menambahkan apa yang dibagikan Pak Tim, atau ada pertanyaan atau ada sharing, kita saling melengkapi di sini. Silakan kalau ada rekan-rekan sekalian yang ingin berbagi sesuatu hal, yang ingin menambahkan, melengkapi. Saya sangat senang kalau kita bisa belajar satu dengan yang lain ya. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya yakin orang bisa mencapai hal-hal yang maksimal kalau orang bisa memakai waktu yang Tuhan beri, menggunakan waktu, memanfaatkan kesempatan-kesempatan kairos-kairos yang Tuhan sudah berikan. Misalnya contoh penjahat di samping Tuhan Yesus ya. Dalam menit-menit terakhir dalam hidupnya, satu orang menolak Kristus, satu orang menerima Kristus. Itu mungkin di dalam waktu hanya beberapa jam bertemu dengan Yesus, tapi itu sangat berdampak karena waktu di hari yang sama itu dia langsung masuk surga. Nah, saya pikir alangkah bijaksananya ketika kalau kita ini waktu masih hidup ini bisa memikirkan hal-hal yang berdampak kepada kekekalan. Jadi kita mengisi waktu hidup kita ini sebaik mungkin sehingga eh, ada banyak jiwa-jiwa yang misalnya kalau ketika kita mengabarkan Injil lalu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk di dalam surga. Nah, menurut saya itu adalah satu investasi yang luar biasa, yang tak ternilai harganya karena membawa orang boleh datang kepada Tuhan, yang artinya secara nilai itu tidak bisa ternilai secara uang. Tentunya tidak hanya masalah penginjilan saja, tetapi juga bisa investasi waktu kepada keluarga misalnya. Ya, ketika orang bisa menginvestasikan waktu kepada pasangannya dan anak-anaknya, lalu hubungan keluarga itu menjadi indah, menjadi memberkati anak-anak. Saya pikir itu suatu investasi yang luar biasa, tak ternilai ya. Jadi daripada ketika orang hanya mengutamakan yang lainnya, lalu kemudian keluarganya hancur misalnya, ini satu kerugian yang sangat besar. Ya, jadi artinya kerugian yang tidak bisa ternilai. Ketika keluarganya hancur, mungkin
perekonomian baik, segala halnya baik, tapi eh, apa namanya keluarga hancur ya. Jadi artinya seperti itu. Atau sekarang yang sedang berlangsung adalah ada seorang pemimpin ya, ya yang namanya hancur karena dia jatuh di dalam moralitas ya. Sekarang ini dan dia harus dipecat dari jabatan yang penting di negara ya. Jadi sayang sekali namanya hancur padahal itu dibangun udah puluhan tahun luar biasa sulitnya lalu kemudian hancur karena wanita karena hal-hal yang tidak sesuai. Nah, menurut saya makanya sangat baik sekali kalau kita boleh mengerti tentang waktu ya, tentang waktu orang mengerti dan memanfaatkan dengan baik. Tentu kita rindu semua bisa memanfaatkan waktu ini sangat menjadi waktu yang sangat bernilai ya. Mencapai hal-hal yang luar biasa, mencapai hal-hal yang bernilai, yang buat Tuhan bernilai, buat manusia juga bernilai. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Silakan untuk di unmute dulu. Silakan Pak. Oke, suara saya jelas, Pak. Jelas, jelas sekali. Ya, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Pur. Shalom Terima kasih. Salam. sekalian. Ya, terima kasih untuk tema yang sangat baik dan mengingatkan kita ya tentang bagaimana waktu Tuhan berikan kepada kita. Saya tertarik, ini tidak bertanya tapi boleh memberikan tanggapan ya, Pak Daniel Irot. Ya, boleh, boleh Pak. Pur. Ya, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, bahwa betul apa yang disampaikan tadi, Kronos dan Kairos ya, dan ini baru saja saya lewati setelah beberapa waktu yang lalu saya dari Salatiga ikut konferensi di Satya Wacana, kemudian saya menginap di sana ya, dan kemudian besoknya ke Jogja, besoknya lagi ke Magelang untuk melihat Borobudur, ya, untuk memberikan pengalaman anak dan istri tentang bagaimana Borobudur itu seperti apa sehingga mereka bisa mengerti gitu ya. Nah, setelah dari Borobudur itu, saya menuju Kota Malang, tetapi harus melewati Boyolali. Nah, kita tahu dari Magelang itu menuju Boyolali, ada 3 pilihan sebetulnya di WC itu ya, aplikasi. Dan saya asal pencet saja waktu itu. Dan ternyata saya harus melewati Taman Nasional Merapi. Taman Nasional Gunung Merapi ya. Nah, saat itu saya tidak menyangka ketika melewati gerbang itu, oh, kok begini ya? Kok masuk Merapi pikiran saya gitu. Karena bayangan saya itu dari Magelang langsung ke tol gitu ya, tapi saya dilewatkan oleh WC itu ya ke situ. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, jalannya itu betul-betul berjalan sangat mendaki dan luar biasa. Bahkan ya, setelah beberapa tanjakan gitu ya, akhirnya istri saya berhenti, wah ini kita tidak bisa meneruskan, ini jalannya terlalu menukik sekali. Mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Jawa Tengah atau yang pernah ke sana itu bisa bercerita banyak ya. Karena memang Bapak Ibu, saya melewati liku-liku jalan itu ya, di tepi-tepi jalan itu sudah jurang Bapak Ibu. Jurang luar biasa. Dan tadi saya baru membaca bahwa banyak juga kendaraan tidak mampu sampai ke sana. Selama saya melewati itu, saya melihat pemandangan yang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Saya melihat betul Gunung Merapi itu yang sangat besar gitu ya, dengan asapnya itu. Nah, saya melihat itu adalah sebuah kairos. Bagaimana ternyata saya disadarkan ketika saya kembali ke Kota Malang dengan selamat, Tuhan beserta kami itu, sehingga kami tiba di apa namanya di Kota Malang dengan selamat. Dan kairos itu dalam konteks ini pemberian
Tuhan kepada kami, Bapak Ibu. Dan seringkali yang menjadi persoalan adalah kita tidak menghargai waktu. Dan penghargaan itu kadang-kadang datang terlambat. Seringkali seperti itu. Ketika ada satu pencobaan, ketika ada masalah, baru kita ingat. Oh, ternyata ada satu nilai yang luar biasa yang Tuhan hadir dalam waktu kehidupan kita. Misalkan kita berpisah kepada orang yang kita kasihi, kita baru sadar betapa kairos-kairos itu sudah lewat di dalam kehidupan kita ini. Kita sering menganggap semua persoalan peristiwa hidup itu hal yang biasa. Tapi seringkali penghargaan itu kurang. Nah, itu saya rasa menjadi satu persoalan yang mungkin kita harus refleksikan bahwa waktu ini begitu luar biasa. Dan oleh karena itu mungkin melalui apa yang disampaikan oleh Pak Pur, itu bisa mengingatkan kita bahwa time management waktu itu sangat diperlukan. Oleh karena disitulah memang Tuhan menyediakan kesempatan yang momentum yang luar biasa dalam kehidupan kita. Khususnya saya pribadi, Pak Pur. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, dengan keadaan mobil saya matic, Pak Pur. Kalau Bapak, saya matikan 6 AC itu, saya masuk gigi 1, Pak. Itu nggak tahu lagi ceritanya kayak apa, Pak. Itu sangat luar biasa jalan itu. Dan ya itulah, seringkali manusia itu datang terlambat kesadarannya, Pak. Tentang kayu. Ya. Terima kasih, Pak Pur. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Prof. Daniel ya, dan Prof. Daniel Ginting yang sudah membagikan, sangat memberkati. Turut senang Tuhan melindungi, apa itu Profesor Daniel bisa lewati semua ya. Oke, untuk saat ini saya akan serahkan kepada Pak Tim karena saya perlu meninggalkan tempat ya. Jadi mohon Pak Tim yang akan memimpin waktu ini ke depan. Silakan Pak Tim. Ya, baik Pak Daniel, terima kasih untuk pendelegasiannya. Ya, bro, kasih ini. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin sharing ya, atau ingin merefleksikan apa yang kita pelajari bersama pada hari ini, atau ingin bertanya juga boleh. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban. Apabila tidak mampu memberikan jawaban, nanti kita akan cari sama-sama ya jawabannya dalam kitab suci gitu ya. Silakan Ibu Bapak sekalian, jika ada pertanyaan, refleksi ataupun ingin sharing, disilakan. Waktunya masih cukup. Sekarang masih jam 7 persis ya, jam 7. Kita baru menggunakan waktu 1 jam. Dan bersyukur sekali waktu 1 jam ini menjadi sangat berharga dan bernilai apabila kita meresponnya dengan baik. Ini termasuk salah satu cara mempergunakan waktu untuk belajar. Ya, memperluas wawasan ini penting sekali ya. Karena ada istilah begini, dengan ilmu dan pengetahuan hidup menjadi mudah. Dengan seni ya hidup menjadi indah. Oke, apa betul Pak Prof ya? Gitu. Pak Pur, saya mau menambahkan sedikit boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik. Saya mau menyampaikan ini terkait apa yang disampaikan Pak Pur, Pak Tim tadi tentang istirahat. Bapak Ibu, saya adalah seorang dosen yang bekerja di sebuah universitas dan saya mendalami psikologi kognitif. Bagaimana hubungan antara istirahat dengan retensi. Retensi itu adalah satu kemampuan kita mengingat berdasarkan Tuhan sudah berikan kita memori kerja. Kalau dulu itu sebutnya adalah short term memory, jadi memori jangka pendek, karena kemampuan kita mengingat itu sangat pendek, dengan jumlah kuantitas informasi yang sangat pendek. Nah, segala kemampuan keterampilan
lain sebagainya itu tersimpan di memori jangka panjang, Bapak Ibu. Kemampuan-kemampuan yang kita sudah alami dalam kehidupan ini. Nah, banyak riset mengatakan bahwa retensi itu akan sangat terakomodasi, kemampuan mengingatnya, itu bila ada istirahat cukup, Pak Tim. Saya setuju sekali dengan tidur tadi, karena tidur itu mengkonsolidasikan kemampuan atau saraf-saraf kita agar menjadi lebih rileks. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Pur. Oleh karena itu, ada dua pendekatan cara belajar. Yang pertama adalah mass learning, jadi cara belajar kebut semalam. Jadi menggunakan waktu ya dalam porsi yang cukup banyak, tetapi dia mencoba untuk mengingat banyak informasi dalam sekejap. Itu disebut mass learning. Jadi kemampuan belajar untuk sekali belajar langsung banyak informasi. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa ini tidak bagus karena kemampuan otak untuk menampung itu sangat-sangat terbatas. Dan bila dibandingkan dengan yang disebut dispersed learning, itu adalah kemampuan untuk belajar yang harus disesuaikan dengan time management, apa yang dikatakan oleh Pak Pur. Nah, itu yang memang tantangannya. Jadi belajar itu sedikit, secara segmenting, sedikit, gitu ya. Istirahat, boleh bermain dan sebagainya, melupakan apa yang sudah dipelajari. Besok, kemudian nanti belajar lagi, habis itu dengan porsi yang nambah dikit gitu ya. Terus main lagi. Jadi ada waktu-waktu tertentu, Bapak Ibu, belajar, istirahat, belajar, istirahat. Itu secara penelitian yang bagus adalah dispersed learning. Itu sudah dibuktikan dalam penelitian. Dan saya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pak Pur, pentingnya istirahat tadi. Dan sudah dibuktikan dalam penelitian. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Ini luar biasa. Menurut saya ini melengkapi sekali wawasan kita ya mengenai time management skill. Semoga ini semua yang mengikuti Zoom ini bisa didorong untuk benar-benar bagaimana belajar time management skill tadi. Dan waktu istirahat rupanya luar biasa. Dalam Alkitab tuh Tuhan memberkati kita. Pada waktu tidur, saya kira itu kemampuan kognitif itu. Kemampuan kognitif. Tidur cukup ternyata penting, apalagi seusia kita, Pak. Kita 50 ke atas. Kalau kebanyakan tidur juga nggak baik, Pak. Tapi kebanyakan mimpi. Ya, oke, silakan, saudara, teman-teman sekalian. Ini ada Pak Pendeta Gibson Sinaga, mungkin ingin sharing. Shalom Pak, saya off kamera Pak, lagi ada kegiatan. Tadi ya, agak terlambat tadi Pak, waktu masuk. Kebetulan juga saya kan di Kalimantan nih, kebetulan jaringannya lagi bermasalah tadi, jadi baru masuk. Iya, iya, Pak. Jadi saya udah hampir terlewatkan 15 menit Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Beberapa yang bisa ditangkap. Tapi saya bisa menangkap Pak. Ini kan terkadang kita kan bisa perbedaan antara waktunya Tuhan dengan waktunya manusia Pak. Bahwa di Alkitab itu kan jelas bahwa waktu manusia, waktu Tuhan itu kan 1 hari dan 1000 tahun bagi manusia. Jadi terkadang kan kita sangat sulit Pak mencocokkan waktunya Tuhan dengan waktu kita. Terkadang kan kita kan lebih dominan, kita maunya waktu kita yang kita cocokkan dengan waktunya dengan Tuhan gitu Pak. Jadi terkadang bagaimana caranya kan gitu Pak, kita bisa mengikuti iramanya waktunya Tuhan ini, bukan waktunya kita manusia Pak. Ini yang terkadang yang sangat sulit menjadi pergumulan gitu Pak. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya kita dengan bergumul tentang sesuatu, taruhlah mungkin pekerjaan, pelayanan, maunya doa kita itu ya maunya waktu kita yang mau kita sodorkan kepada Tuhan, bukan waktunya Tuhan, seperti itu Pak. Padahal kan waktunya Tuhan dengan waktunya manusia itu jelas mungkin sangat berbeda Pak. Jadi itu yang mau saya seringkan Pak. Bagaimana Pak? Iya, iya Pak Gibson, terima kasih untuk sharingnya ya. Ini kalau kita mempelajari Alkitab ya, tadi kembali ada 2 istilah mengenai waktu dalam Alkitab. Yang pertama adalah kairos,
yang kedua adalah kronos. Kairos itu menunjukkan, kalau diartikan itu momentum ya, momentum, dan itu kita sering mengatakan itu waktu Tuhan gitu ya. Itu bisa dihubungkan dengan lux juga ya, dengan keberuntungan gitu misalnya seperti itu. Tapi juga ada kalanya itu berkaitan dengan naas gitu misalnya. Itu juga bisa disebut momentum. Nah, manusia hidup ini kan yang tersedia, waktu yang tersedia namanya kan kronologi, Pak. Kronos. Urutan-urutan peristiwa atau waktu demi waktu. Dari hari ke sehari. Dari jam ke jam, dari detik ke detik, itu namanya kronos, Pak. Yang tersedia itu. Kita bisa menyebut sebenarnya lebih tepat itu semua waktu itu milik Tuhan. Yang menciptakan waktu ya Tuhan. Dan waktu satu-satunya yang tidak bisa dikaretkan sebenarnya, satu-satunya yang tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa di-stop. Dan satu-satunya yang tidak pernah toleransi itu ya waktu, gitu ya. Terus time management skill, mengelola waktu menjadi sangat penting. Kalau kita berbicara tentang apakah waktu manusia, apakah waktu Tuhan, sebenarnya seluruh waktu ini milik Tuhan. Begitu, Pak. Tetapi di dalam Alkitab ada istilah satu hari sama dengan 1000 tahun. Bagi manusia itu 1000 tahun, bagi Tuhan itu 1 hari saja. Kenapa? Karena Tuhan itu dimensinya dimensi kekekalan, Pak. Gitu. Sedangkan manusia dimensinya dimensi temporal atau tempo. Ada start, ada finish. Ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Itu manusia, ya. Tapi kalau Tuhan kan tidak. Tuhan kan dari kekal kepada kekal. Kekekalan masa lampau, kekekalan yang akan datang. Nah, yang tersedia bentangan waktu ini yang namanya kronologi. Nah, lalu bagaimana kita membedakan? Ya, jelas kalau kita mau membedakan sederhananya gini. Kronologi itu waktu yang disediakan Tuhan untuk saya, untuk kami manusia, gitu kan? Tapi kairos itu waktu yang disediakan Tuhan untuk kami mengalami sesuatu. Ya, sebuah terobosan yang namanya momentum. Misalnya kita waktu lahir, waktu jadi manten misalnya ya, itu kok momentum itu. Kemudian waktu meninggal itu garis besarnya begitu ya, Pak ya. Atau waktu mencapai puncak karir itu juga waktu, atau congregation apa namanya, waktu kita diberikan penghargaan, waktu kita diberikan apa namanya apresiasi, itu juga momentum. Nah, itu waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Namun semua terbentang dalam bentuk kronologi. Saya kira begitu ya Pak. Nggak mungkin jangan dipertentangan malah. Kalau dipertentangan nanti malah kita jadi chaos ya. Jadi nggak apa namanya, tidak tepat menilainya. Gitu. Begitu Pak Gibson. Iya Pak. Apakah Pas Pak. Jadi ya memang terkadang kan kita memang sangat jauh sekali Pak antara itu tadi Pak, perbandingan itu 1 hari sama Tuhan dan 1000 hari sama manusia Pak. Jadi berarti intinya itu adalah itu berbicara tentang kekekalan itu tadi Pak. Kalau bicara tentang waktunya Tuhan itu Pak ya. dimensi kekekalan Tuhan ya, kalau kita dimensi temporal. Ya betul Pak. Terima kasih Pak Gibson. Monggo teman-teman. Sama-sama Pak. Bapak-bapak, Tuhan memberkati. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak salah ini ada beberapa teman yang masih bertahan sampai sekarang. 2, 3, ya 11. Silakan teman-teman. Ini ada Pak Sugiharto juga. Pak Sugiharto Karyolaksono. Mungkin saya juga perlu mengenal. Ibu Veronica mungkin. Bu Evi. Pak, saya sapa semuanya di sini ya. Kemudian ada Pak PW Kim. Pak Kim ya. Mungkin ini teman kita dari Korea, Korea Selatan.
Mungkin saja ya, pakai nama Fam Kim ini. Pak Endi, lalu ada siapa lagi nih? Ya. Baik. Masih ada yang ingin sharing? Refleksi ataupun memberikan tanggapan dari materi kita pada malam hari ini? Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya, untuk waktu yang disediakan, waktu yang sangat berharga, waktu yang kita pergunakan untuk belajar, menambah wawasan berkaitan dengan kemampuan mengelola waktu. Saya kira apa yang kita pelajari hari ini akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih bijak, ya, lebih bijak dan juga efisien, ya. Apalagi kalau saya boleh merefleksi, ya. Ini Pak Prof, saya sering merefleksi di beberapa komunitas Kristen. Saya mengatakan mungkin kesannya seperti sombong gitu ya. Tapi saya selalu mengingatkan hal begini. Saya mengikuti komunitas ini ukurannya cuma 2 aja, saya bilang gitu. Pertama, saya menyampaikan dulu yang namanya usia. Usia saya sudah 58 tahun. Berarti waktu saya di dunia ini semakin sempit. Betul ya? Ini merefleksi aja, semakin sempit. Oleh karenanya, saya harus fokus kepada tugas utama saya. Nah, tugas utama saya ini karena saya adalah seorang hamba Kristus, maka tugas utama saya adalah memberitakan Injil dan membina umat dalam bentuk proses pemuridan. Jadi kalau komunitas ini tidak terbuka untuk penginjilan atau bagaimana memberitakan Injil dan tidak terbuka untuk pembinaan, maka mohon maaf sekali, saya cepat atau lambat pasti akan meninggalkan komunitas ini. Tapi kalau komunitas ini terbuka untuk 2 hal tersebut, saya pasti ikut. Karena saya harus menyesuaikan bahwa waktu saya semakin sempit, sehingga saya tidak bisa mengiyakan atau mengikuti semua kegiatan. Saya harus memilih. Nah, itu yang salah satu cara saya untuk merefleksi bagaimana mengelola waktu secara baik. Itu saya kira penutup dari materi pada malam hari ini sebagai closing statement saya, dan semoga Bapak, Ibu, Saudara yang ikut room ini diberkati oleh Tuhan, khususnya berkaitan dengan bagaimana mengelola waktu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mohon Prof. Ginting berdoa ya, untuk menutup saya kita malam. Terima kasih Pak Pur. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendapatkan siraman rohani tentang bagaimana kami semua harus menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sering mengabaikan, kami kurang memandang nilai, kami tidak mengapresiasi waktu-waktu yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjadi anak-Mu ya Tuhan yang lebih baik. Tapi biarlah melalui renungan refleksi pada malam hari ini, kami semakin didewasakan, kami semakin menyadari, kami semakin menilai waktu yang ada di depan kami adalah waktu yang Tuhan berikan dengan suatu tujuan yang jelas, yaitu kami akan menjadi lebih baik, kami akan menjadi seperti Kristus, dan kami akan menjadi saksi terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat Bapak Pendeta tim, kiranya Tuhan pakai semakin heran lagi dan berkati keluarganya. Biarlah persekutuan kabel ini menjadi berkat buat kami semua dan semua banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Saya permisi. Sampai ketemu. Bapak Tuhan Ibu. memberkati, Pak. Tuhan berkati.
Selamat malam, Bapak Ibu. Terus berkati. Hati. Berkati Bu Nora, Tuhan berkati. Materinya bisa dibagikan nanti, Pak. Ya, bisa. Itu sudah Ya. masuk di YouTube, tapi kalau mau minta PPT-nya juga bisa. PPT-nya, Pak. Biasa minta dengan Pak Daniel, Pak. Boleh. Silakan. Silakan Iya, minta Pak. lewat forum kabel ya. Makasih Terima banyak, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati.